guys, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, tunggu sebentar. Gua akan melakukan sesuatu dulu. Klik export, create video, dan langsung kita akan export. Setting bitrate 20.000, 380 kali 1920 kan kita ekspor. So, oke, baik lagi sama gua Mirza, dan di video kali nih gua bakalan review salah satu laptop gaming yang bisa dibilang ini laptop gaming yang oke banget untuk kalian pakai di tahun ini sampai dengan di tahun ke depan. Yaitu adalah HP Victus 15 cuy. Nah, sebenarnya si laptop ini tuh udah gua review secara live streaming di 2 bulan yang lalu ya, entah itu bulan September atau Oktober, gue lupa lagi. Itu secara live streaming, plus juga waktu itu gue langsung collab bersama HP dan juga Lokaldeal. Nah, di sana gue itu nge-review secara basic, yang dimana si laptop ini belum gue apa-apain, jadi hanya sekedar apa ya, bawaan pabriknya aja, RAM bawaan pabrik. Prosesor pun juga gue nggak bisa unlock kayak gimana-gimana. Gue optimasinya pun juga hanya sebatas ini karena itu by script dari si pihak HP-nya. Nah, cuma di video kali ini ada yang spesial karena si laptop HP Victus ini setelah gue pakai selama kurang lebih 1 bulanan coy, gue sudah merombak total dari segi RAM-nya yang paling utama, karena laptop itu wajib banget kalian rombak dari segi RAM-nya, dan gue up di sini sampai dengan 32 GB. Dan di sini gue bakal kasih experience setelah gue upgrade ke 32 GB RAM ya. Hasilnya kayak gimana? Plus juga di video ini gue bakal sambil ngerender sebuah video 4K dengan durasi kurang lebih sekitaran 11 menit cuy. Ya, jadi selama kita berjalan ini sambil gue ngerender dan lu bisa lihat nanti progresnya. Dan di sini kita baru ngobrol beberapa menit, di sini sudah 26%, tersisa lagi untuk nge-convert 4K dengan bitrate 20.000, itu sekitar 3 menit, so jadi lebih dulu mana antara video dan render ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu experience saat gue menggunakan si HP Victus 15 ini. Yang pertama, experience yang paling gue suka dari HP Victus ini adalah build quality dan juga dari desainnya coy. Yang gue suka dari build quality HP Victus ini dari solidnya, meskipun bahannya itu masih dominan dari plastik, tapi gue suka banget dengan build quality-nya, apalagi dari engselnya. Karena di laptop gue yang sebelumnya banyak kendalanya itu dari masalah engselnya yang tiba-tiba dia kayak suka ngelepas sendiri cuy. Tapi gue suka banget dengan build quality dari si HP Victus ini karena engselnya normal plus juga bahannya yang sangat solid. Dan yang paling gue suka tuh jelas banget dari desainnya yang menurut gue ini tidak terlalu ke gamingan coy. Ya, jadi gue pernah nge-review suatu laptop gaming yang gue pakai selama ini untuk masalah editing, itu 100% desainnya gaming, dengan tebal gaming, plus juga dari masalah RGB-nya pun juga, wah semuanya itu gaming. Tapi yang gue suka saat menggunakan si HP Victus 15 ini tuh, dia ini tidak terlalu gaming. So jadi yang pastinya gue nggak malu saat gue bawa laptop ini untuk masalah yang namanya ngedit di tempat coffee shop ataupun di luar gitu, di luar ruang pekerjaan ini. Karena waktu dulu saat gue membawa satu laptop yang desainnya itu full 100% gaming, itu udah jadi sorotan orang. Kelihatan banget gue tuh pamer gitu. Padahal enggak, sebenarnya memang gue butuh banget. Karena waktu itu gue punya prinsip kalau semakin tebal semakin bagus, kayak buat masalah yang namanya fan. Tapi tidak juga coy. Si HP Victus ini meskipun desainnya slim, tapi dia punya kipas yang menurut gue pendinginnya sangat oke. So jadi di video ini gue bakalan experience semuanya dari masalah nanti setelah sebelum di upgrade ke 30 GB dan setelah 30 GB itu kayak gimana. Terus juga dari masalah pendinginannya ini juga coy. Selain yang gue suka dari build quality, desain, gue juga suka dengan I/O-nya atau port-port yang disediakan dari si HP Victus ini. Dia ini masih menyediakan yang namanya slot SD card. So jadi gue bisa kayak colokin slot SD card dan langsung edit di SD card-nya itu, coy ya. Lalu di sini pun juga ada port I/O yang lainnya seperti Type-C, yang dimana dia ini sudah support pentransferan data, terus juga belum lagi dengan USB 3.2 dipakai untuk game capture pun juga oke. Tadi di sini gue nggak dengar suara bunyi, yang dimana rendernya sudah selesai. Berarti video ini kurang lebih sekitar 4 menit dan video 4K dengan durasi 11 menit pun sudah selesai. Convert successfully, dan di sini gua akan close dan videonya sudah masuk ke direction-nya ini di bagian video, dan videonya sudah selesai. Wow. Berarti video 4 menit, video 11 menit dengan render 4 menit, 4K juga menggunakan kamera A7C pun juga selesai. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya.
Nah selanjutnya yang gue suka juga dari HP Victus ini, dari layarnya yang sudah support 144Hz, lalu dia ini memiliki NTS-nya di 90% dan Adobe RGB-nya ini di 89% cuy. Nah ini data ini gue temuin langsung dari si websitenya. So jadi kalau misalkan dipakai kayak buat color grading, menurut gue memang tidak yang terbaik, tapi bisa diakalin dengan adanya jasa kalibrasi monitor yang sekarang ini lagi marak-maraknya. So jadi kalian nggak harus ngebeli yang namanya alat untuk kalibrasi monitor, tinggal kalian panggil jasa kalibrasi monitor, dan si HP Victus ini layarnya bisa dikalibrasi sehingga dipakai buat color grading ataupun buat editing secara pewarnaan bisa 100% akurat cuy. Nah selanjutnya yang gue suka dari speakernya ini yang loud banget, yang kenceng banget, meskipun ya gak bagus-bagus amat ya kalau kita bandingin dengan speaker desktop yang seharusnya speaker, tapi menurut gue sangat terbantu banget dari si speaker B&O ini. Karena tanpa gue harus menggunakan headset, kayak sekedar buat review dari sebuah video dari audionya, itu udah menurut gue sudah sangat terbantu banget. Dan juga untuk masalah suaranya pun juga sudah flat dan enak banget cuy. Oke, sekarang masuk ke dalam experience dan eksperimen di saat gue menggunakan si HP Victus ini untuk kebutuhan yang namanya streaming, gaming, dan juga editing. Untuk masalah editing nggak usah diraguin lagi, ini sangat kebantu banget apalagi kalau sudah kalian up RAM-nya ke 32GB, tapi datanya bakal gue sebutin nanti mungkin di akhir video cuy. So, oke, sekarang kita masuk ke dalam si experience-nya. Di saat gue menggunakan HP Victus 15 ini, gue wajib banget menggunakan si Omen Hub-nya ini, yang dimana si Omen Hub ini kayak buat ngemaksimalin lagi dari performa laptop ini. Nah, dari si HP Omen ini tuh kita akan ada beberapa menu, yang dimana si menu ini tuh kayak buat ngebaterai kalian ini jauh lebih irit, ataupun kayak yang namanya standar aja, ataupun lebih ke performance. Nah, ini ada di bagian yang namanya optimizer cuy. Kita akan buka dari masalah optimizernya ini. Nah, di sini ada yang namanya booster, dan juga ada yang cleaner. Cleaner kayak buat ngebersihin kayak masalah cache. Di bagian booster ini, gua ngeboost all my game, alias gua onin masalah boosternya. Dan di bagian si Victus laptopnya ini ada yang namanya System Vital, Network Booster, dan juga ada Performance Control. Di Performance Control ini gua langsung set ke Performance dan fan speed-nya ini di max. Maksudnya ini kayak gimana? Di saat gua ngeset ke Performance, ya berarti si laptop ini tuh bakal memaksimalkan semua komponen yang ada di laptop ini, mulai dari VGA-nya sudah RTX 3050, plus juga RAM-nya sudah di-upgrade ke 32GB, dan dia bakal nge-unlock semua memorinya, plus juga dari si prosesornya yang sudah dibekali Core i7 12700 cuy. Oke, eksperimen yang pertama di sini gua bakal bahas dulu dari OBS cuy. Karena OBS ini untuk seorang live streamer itu sangat penting banget. Di sini gua punya data di saat perbandingan OBS sebelum di-upgrade RAM-nya. Dia ini gua melakukan yang namanya recording itu hanya bisa mentok di bagian medium cuy. Ya, di presetnya itu gua hanya setnya di pertengahan aja untuk mencari aman karena RAM-nya itu masih bawaannya itu 8GB. Tapi saat gua ke up ke 32GB, gua bisa nge-recording menjadi 4K. Jadi sebelum gua di-upgrade itu hanya bisa maksimal resolusinya di 1920x1080 untuk recording, dan bitrate-nya pun hanya bisa maksimal di 10.000. Presetnya pun juga hanya di medium. Tapi begitu gue upgrade ke 32GB, gue bisa langsung tarik kanan semuanya ke presetnya di high, terus juga di masalah resolusinya gue bisa up sampai dengan 4K. Nah selanjutnya untuk game yang paling gue suka itu adalah game Valorant. Di saat gue menggunakan si HP Victus sebelum di upgrade RAM-nya, dia tuh FPS-nya hanya mencapai di 100 FPS sampai dengan 120 FPS. Dan itu pernah gue bahas di saat live streaming HP Victus ini bersama Locally dan HP-nya. Tapi setelah gue di upgrade, dia ini bisa mentok di 144 FPS sesuai dengan monitor yang ada di laptop ini. Nah, tetapi sebagai satu catatan, si laptop HP Victus ini harus selalu dicolok ke posisi ngecas kayak gini. Tanpa dicolok, dia ini langsung ngedown si FPS-nya ke 60 FPS cuy. Selanjutnya gue bakal eksperimen untuk game AAA yang di sini gue uji coba adalah Horizon Dawnfall cuy. Nah, sebelum gue upgrade, dia ini hanya bisa mentok di sekitar 40 FPS dengan resolusinya ini di sekitaran low sampai dengan medium. Ya, resolusinya pun juga di 1920x1080. Tapi setelah gue upgrade, dia ini bisa naik di sekitaran 10 FPS, yaitu di sekitar 60 FPS dengan si presetnya itu di high tapi tetap menggunakan resolusi di 1920x1080. Selanjutnya untuk editing 4K Filmora timeline 11 menit, tadi kalian bisa lihat sendiri. Untuk sesudah di upgrade 32GB RAM, ya, kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Tapi sebelum gua upgrade RAM-nya, bisa dibilang itu nggak bisa, alias dia ini memiliki rendering yang sangat lama banget, belum lagi dengan cache-nya dari si Filmora ini, karena Filmora itu selalu bermasalah, aplikasi editing video selalu bermasalah, jadi dia ini sangat banget membutuhkan yang namanya RAM dan juga prosesor yang tinggi. Meskipun prosesor sudah tinggi, tapi RAM-nya ini dia belum dioptimalkan, ya, hanya satu channel di 8GB, jadi bisa dibilang ini kadang error.
Dari pisahnya pun dia ini bisa menghabiskan sampai dengan 20-30 menit untuk rendering 4K di 11 menit. Nah, selanjutnya di sini gue bakal experience untuk masalah panas dari si laptop HP Victus ini. Karena yang paling gue garis bawah itu dari sebuah laptop gaming itu gue takutnya ada masalah panas. Karena kalau misalnya udah panas, dia tuh suka kacau semuanya cuy. Mau dipakai live streaming, mau dipakai editing, rendering, kalau udah panas, performanya bakalan jatuh banget. Dan yang paling fatal, kalau sudah panas, dia takutnya kena chipset VGA-nya dan jadi rusak si laptopnya. Di sini gue bakal kasih perbandingan sebelum dan sesudah di upgrade RAM-nya, apakah ngaruh nggak sih dalam masalah pendinginannya. Dibekali dengan teknologi yang namanya thermal upgrade, di mana si kipasnya ini tuh dia ini memiliki dua kipas yang sangat besar. Nah, tetapi di balik kipasnya ini dia ini ada satu thermal yang dimana thermal ini bisa mendinginkan di saat kalian menggunakan proses maksimal untuk kinerja dari si laptop ini cuy. So jadi pakai buat ngegaming, editing, si laptop ini tetap dingin. Nah, cuman tetap aja di sini gua nggak munafik, gua tidak mengandalkan dari masalah si thermal upgrade-nya ini. So jadi untuk antisipasinya, gua tetap menggunakan yang namanya cooling pad untuk laptop demi menjaganya juga si laptop ini tuh tetap dalam keadaan dingin dan tetap juga stabil. Ya, karena namanya masalah teknologi, apalagi teknologi yang masih bawaan dari laptop, jika penggunanya masih 1 sampai dengan 2 bulan sih masih oke. Tapi kalau misalnya udah yang namanya 1 tahun ke atas, gua tetap aja jujur belum terlalu percaya dengan masalah teknologi yang namanya pendinginan cuy. Karena bagaimanapun juga masalah pendinginan itu gua biasa harus ngebersihin kipasnya itu di sekitaran 4 sampai dengan 6 bulan sekali cuy. Oke, rata-rata di saat gua menggunakan gaming ataupun dipakai kayak buat editing, panas dari si laptop itu ya berkisar sekitar 60 sampai dengan 70 derajat. Ya dengan kondisi ruangan yang tidak ber-AC. Karena ruangan editing gua itu tidak ada AC-nya cuy. Nah, tapi di saat gua membawa ke ruangan ber-AC, dia itu lumayan bisa turun sampai dengan 55 derajat. Tidak hanya berkurang sekitar 5 derajat. Ya tadi gua bilang juga, gua mengakhirinya menggunakan yang namanya si cooling pad. Di saat gue menggunakan cooling pad, dia ini bakal lebih turun lagi. Jadi sangat oke banget, gue rekomendasiin kalau ruangan kalian itu ber-AC, plus juga ditambah dengan cooling pad. Untuk masalah pendinginannya, dia ini bisa sampai di 50 derajat. Stabil, meskipun lu pakai untuk kayak buat live streaming berjam-jam, dipakai buat gaming, ataupun dipakai buat editing. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang dimana dia tiba-tiba tinggi lagi sampai dengan 70 derajat. Tapi itu udah gua pastiin itu maksimal. Belum pernah gua mencapai ke angka 80 sampai dengan 90 derajat. Jadi rata semuanya stabil di paling panasnya itu di 75 derajatan coy. So oke, sekarang kita ngobrol untuk masalah minus dari si HP Victus 15 ini. Ya jadi memang nggak ada produk yang sempurna. Di sini pun juga gue bakal ngobrolin untuk minus dari HP Victus 15 ini. Yang secara performa yang memang ini udah nggak diraguin ya. Untuk masalah editing 4K sampai dengan mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan. Semua format video gue tuh pasti diedit menggunakan si Victus 15 ini. Dan kelancarannya tuh udah gue pasti ini lancar banget. Tapi ada beberapa hal yang lucu ya. Yang di saat gue ngebongkar si laptop ini, di saat gue mengganti si RAM-nya. Jadi bawaan RAM-nya itu 8GB 1 keping cuy. Nah, gue ganti menggunakan RAM yang 2 keping ke 16GB, jadi total 32GB. Nah, di saat gue pengen nambah SSD, jadi SSD bawaan itu udah oke sih. Dia menggunakan NVMe Gen 4 500GB. Ya cukup sih, karena ya menurut gua 500 GB untuk masalah gaming mah masih oke lah ya. Apalagi gua nggak terlalu adik banget gaming. Tapi di saat buat editing, gua perlu banget storage yang sangat gede, hampir mungkin di 2 teraan. Ya udah pasti gua harus beli SSD 2 tera. Di saat gue pengen ngebeli SSD 2 tera, gue ada sedikit keraguan, ini sebenarnya bisa di-extend nggak sih? Karena gue lihat review-review orang, ada yang bilang yang bilang bisa di-extend dan ada yang bilang nggak bisa di-extend. Akhirnya gue ngebongkar sendiri saat gue ngeganti RAM, dan ternyata dia ini tidak bisa di-extend untuk SSD-nya cuy. Dan gue pun cari di sana tidak ada slot SATA, dan untuk slot NVMe-nya pun juga hanya 1 cuy. Jadi di satu pengen nambah kapasitas storage dari si HP Victus 15 ini, lo harus ganti si NVMe utamanya. Yang asal 500GB ya lo harus ganti menjadi 2 tera atau 3 tera sekalian. Jadi lo nggak bisa extend 500GB plus dengan 2 tera. Nah itu yang menurut gue agak kesel banget gitu kan. Karena untuk masalah editing, perlu banget gue storage yang udah pasti di atas 1 tera. Karena gue nggak bisa banget menggunakan yang namanya SSD eksternal, karena SSD eksternal itu mahal banget, yang dimana SSD itu kalau yang langsung colok bisa ngedit di tempat, itu mahal gila cuy. Jadi gue mau nggak mau kan harus pakai SSD lagi, NVMe yang nempel di dalam si laptopnya, tapi ini nggak ada slot tambahan lagi. Nah, tapi di saat di video ini lo bisa lihat ada 1 slot SSD 2, tapi dia ini tidak ada kayak buat kuncinya, ngelok dari si SSD-nya ini. Yang dimana kayaknya sih untuk ngelok SSD-nya ini kayak dicabut. Alhasil gue langsung telepon si HP customer service-nya. Dan di sana gue ngepastiin apakah ini bisa nggak sih untuk di-extend SSD-nya tanpa harus diganti. Dan ternyata jawabannya tidak bisa dan memang harusnya diganti. Jadi SSD bawaannya itu diganti menggunakan SSD yang jauh lebih besar cuy. Menurut gue itu minus yang sangat fatal.
yang tidak bisa ditolerir lagi untuk bagi seorang editor kayak gitu. Jadi 500 GB tuh memang untuk masalah editing tuh nggak cukup, karena rata-rata satu video aja untuk bahan video ini aja gue mungkin bisa menghabiskan sampai dengan 20 GB. Jadi untuk 500 GB itu udah nggak bisa gue andelin. Jadi memang gue harus beli SSD eksternal lagi untuk mengatasi masalah semua ini, cuy. Oke, selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk minus yang kedua, ya memang nggak terlalu fatal. Jadi intinya di saat kalian pengen menggunakan HP Victus 15 ini untuk keperluan gaming ataupun nge-unlock semua performa dari HP Victus ini, kondisinya harus selalu ngecas. Di saat kalian tidak mengecas, semua performanya itu bakal menurun ke yang namanya ke mode default ataupun mode normal. Jadi kayak nge-game itu hanya dibatasi 60 fps, dipakai buat rendering yang mungkin dia bakal ngelamain lagi, dan proses editing pun juga kayaknya dia tidak bisa meng-unlock untuk si VGA utamanya yang RTX 3050-nya, cuy. Nah, oke, mungkin secara untuk review gue tentang experience gue menggunakan HP Victus 15 setelah gue upgrade ke RAM-nya 32 GB dan tidak bisa ditambah untuk SSD-nya. Ya, ada sedikit kecewa sebagian situ, tapi overall untuk masalah performa yang lainnya gue sangat acungin jempol banget, apalagi dia ini menggunakan Intel seri 12 ya, yang dimana si core-nya ini udah mantep banget dipakai buat editing, buat pakai rendering, buat gaming sih. Oke lah ya, itu game-game triple, game story, dipakai buat game FPS pun FPS-nya tetap ngejar, dan dipakai live streaming pun ya udah pastilah, live streaming gaming mobile mah udah pasti aman banget. Nah, dipakai live streaming Valorant plus game plus live streaming di tempatnya, di sini pun juga masih kategori aman dan normal, cuy. Plus juga masalah pendinginannya yang sangat oke, so jadi gue rekomendasiin banget si HP Victus ini dipakai kayak buat nge-gaming dan live streaming. Tapi buat editing kalau harus mikirin lagi karena SSD-nya yang tidak bisa ditambah, so jadi kalian harus punya SSD eksternal. Nah, oke, mesti itu review dari gue, dan jangan lupa dan sebenarnya pada waktunya hormati gurumu, sehat temanmu, itu loh, ya, beriman. See you next video. Bye-bye.